Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Diki Rukmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Winda Dwi Royani dengan NIM 220102518 dari kelas 5E PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan dengan media konkret, sistem tata surya, dan PPT interaktif dari Sketchfab pada materi menjelajahi sistem tata surya kelas 6 sekolah dasar. Untuk identitas materinya, nama guru Winda Dwiroyani, instansi SDN Kalibaru 03, tahun 2025-2026, fase C kelas 6, jenjang sekolah-sekolah dasar, bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa, topik C menjelajahi sistem tata surya, alokasi waktu 2 kali 35 menit, satu pertemuan, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selanjutnya, produk pengembangan pembelajaran IPA di SD. Produk yang dikembangkan terdiri dari satu produk digital dan satu produk konkret. Yang pertama, produk TPACK atau produk digital, yaitu PPT interaktif dengan aplikasi Sketchfab. Media ini digunakan oleh guru untuk menjelaskan materi tentang sistem tata surya secara interaktif. Di dalamnya terdapat penjelasan rinci materi serta model 3 dimensi planet-planet yang dapat diputar dan digerakkan untuk mempermudah pemahaman peserta didik. Kedua, produk konkretnya, media konkret sistem tata surya. Media ini digunakan oleh guru untuk membantu peserta didik memahami materi tentang sistem tata surya secara menyeluruh. Di dalamnya terdapat gambaran posisi dan orbit planet-planet dalam sistem tata surya secara nyata. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengamati PPT interaktif berbasis aplikasi Sketchfab, peserta didik dapat mengidentifikasi posisi, orbit, dan karakteristik planet-planet dalam sistem tata surya secara rinci dan bekerja sama dalam kelompok untuk mengeksplorasi model 3 dimensi secara interaktif. Yang kedua, dengan menggunakan media konkret sistem tata surya, peserta didik bekerja sama dengan teman sekelompoknya dapat memahami susunan, posisi, dan orbit planet-planet dalam sistem tata surya secara nyata. Langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Untuk langkah yang pertama, orientasi pada masalah. Guru menyajikan masalah nyata yang relevan untuk membangkitkan minat rasa ingin tahu peserta didik. Untuk langkah yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Peserta didik berkumpul untuk mendiskusikan masalah dan merencanakan penyelesaiannya dengan bimbingan guru untuk memastikan kerjasama yang efektif. Untuk tahap yang ketiga, menyelidiki masalah dan mengumpulkan data. Peserta didik mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk memahami masalah secara mendalam dengan guru bertindak sebagai fasilitator. Untuk langkah yang keempat, mengembangkan dan merumuskan solusi. Peserta didik menganalisis data, mempertimbangkan alternatif solusi, dan menentukan solusi terbaik. Untuk langkah yang kelima, menyajikan hasil atau solusi. Peserta didik menguraikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, melatih keterampilan komunikasi dan argumentasi. Untuk langkah yang keenam, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik dan guru bersama-sama merefleksikan proses pembelajaran, menyampaikan efektivitas solusi, dan mengidentifikasi keterampilan serta pemahaman yang diperoleh. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran.
Yang pertama, kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar kepada peserta didik. Peserta didik bersama-sama melanjutkan kegiatan dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Peserta didik dicek kehadirannya dengan melakukan presensi oleh guru. Setelah selesai absensi, peserta didik dibimbing oleh guru untuk bernyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Peserta didik melakukan ice breaking menyanyikan lagu tangan kanan tangan kiri untuk mencairkan suasana kelas. Peserta didik mempersiapkan diri untuk kegiatan pembelajaran. Peserta didik diberikan pertanyaan pemantik sebagai apersepsi seperti apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sistem tata surya? Peserta didik diberi penjelasan oleh guru mengenai kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit. Sintaks 1, orientasi pada masalah dengan alokasi waktu 20 menit. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk mengamati PPT interaktif sistem tata surya dari Sketchfab yang ditayangkan oleh guru melalui proyektor atau layar. Peserta didik diminta memperhatikan visualisasi pergerakan planet, mengamati posisi, ukuran, dan pergerakan setiap planet di dalam tata surya serta hal-hal unik atau ciri khas yang ditemukan pada setiap masing-masing planet. Selanjutnya, saya akan memaparkan video tentang cara penggunaan PPT interaktif sistem tata surya dari Sketchfab yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, materi 11 tentang sistem tata surya. Yang menganggotakan saya, Putri Syifa Fauzia, dan rekan saya Winda Dwi Royani, dan saya Ana Afriya Utami. Hari ini kita akan membuat video mengenai cara penggunaan PPT interaktif dan ini merupakan PPT 3 dimensi yang bisa kita paparkan kepada peserta didik untuk menjelaskan sistem tata surya, planet mana yang paling dekat dan paling jauh dengan matahari. Ini bisa kita zoom out untuk mengetahui dan angka ini bisa memaparkan materi yang bisa kita jelaskan kepada peserta didik. Selanjutnya yang pertama itu ada matahari. Matahari merupakan bintang yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri dan merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer atau lebih dari 100 kali diameter bumi. Dan masanya sekitar 1989 kali 10 pangkat 30 kg atau sekitar 333.000 kali massa bumi. Matahari menghasilkan sumber energi cahaya dan panas sebesar. Hal ini menyebabkan matahari menjadi sumber utama energi bagi tata surya. Selanjutnya yang kedua ada Merkurius, planet terdekat dengan matahari dan paling terkecil dengan diameter 4.850 km. Karena sangat dekat dengan matahari, planet ini permukaannya sangat panas, hampir 700 derajat Kelvin. Merkurius terlihat berwarna abu-abu mengarah orange dan dihiasi banyak kawah-kawah bekas tumbukan asteroid. Lalu yang ketiga ada Venus, planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari, merupakan planet terpanas di tata surya. Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograde. Selanjutnya yang keempat ada Bumi. Bumi merupakan planet ketiga yang berada dalam tata surya. Satu-satunya yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Diameter Bumi sekitar 12.000 km dari angkasa dan terlihat berwarna biru kehijauan. Bumi berbeda dengan planet lainnya karena memiliki udara yang mengandung banyak oksigen dan air. Rotasi berlangsung selama 24 jam dan berevolusi selama 365 hari. Satelit alaminya adalah bulan. Selanjutnya yang kelima ada Mars. Mars memiliki diameter yang paling kecil dari Bumi yaitu 6.790 km. Mars berevolusi selama 678 hari. Lama rotasi Mars hampir sama dengan Bumi yaitu 24,6 jam. Warna planet Mars yaitu merah.
Selanjutnya Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Cahaya Jupiter tampak cemerlang, memiliki 317,8 kali massa bumi dan memiliki volume 1321,3 kali volume bumi. Jupiter ini memiliki 4 satelit besar dan 63 satelit kecil. Selanjutnya ada Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Planet ini memiliki cincin yang melingkarnya. Lalu jaraknya rata-rata Saturnus ini dari matahari 1425 juta kilometer dengan periode rotasi 10 jam, 2 menit dan periode revolusinya 29,5 tahun. Selanjutnya Uranus. Uranus ini planet yang tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Uranus berotasi seperti Venus dari barat ke timur, namun ia berotasi menyamping. Uranus berjarak 2.880 juta kilometer dari matahari dengan periode rotasi 10 jam, 8 menit dan periode revolusinya 84 tahun. Lalu selanjutnya ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Periode revolusinya 1064,8 tahun dan periode rotasi 19 jam. Permukaan Neptunus berwarna cerah kebiruan. Baik, ini merupakan paparan mengenai PPT interaktif dari Sketchfab. Kelebihannya, kita bisa memaparkannya kepada peserta didik dengan 3 dimensi. Jadi mereka bisa melihatnya dengan jelas planet-planet yang ada di sistem tata surya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lanjutan dari sintaks 1 yaitu peserta didik menganalisis dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru berdasarkan PPT interaktif yang sudah ditampilkan. Berdasarkan PPT interaktif dari Sketchfab yang sudah ditampilkan, guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Yang pertama, planet mana yang paling dekat dengan matahari dan planet mana yang paling jauh? Jawaban peserta didik yaitu planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius dan planet yang paling jauh adalah Neptunus. Pertanyaan yang kedua, planet apa yang dikenal sebagai planet merah? Jawaban peserta didik yaitu planet Mars karena warnanya yang kemerahan. Pertanyaan ketiga, apa yang membuat bumi berbeda dari planet lain di tata surya? Jawaban peserta didik yaitu bumi memiliki kehidupan atmosfer yang cocok untuk kehidupan dan air dalam bentuk cair. Kemudian, peserta didik dibimbing untuk mengamati media konkret berupa miniatur planet dalam sistem tata surya yang disajikan oleh guru. Peserta didik diminta untuk memperhatikan susunan, posisi, dan orbit planet-planet dalam sistem tata surya secara nyata. Selanjutnya, saya akan memaparkan video tentang media konkret sistem tata surya yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, materi 11 yang beranggotakan saya, Putri Syifa Fauzia, dengan rekan saya. Dan saya, Ana Alfiria Utami. Dan saya Winda Wirayani. Hari ini kami akan membuat video mengenai cara penggunaan media pembelajaran konkret sistem tata surya yang telah kami buat. Di sini adalah sistem tata surya yang mengelilingi matahari. Kami membuat jarak antara planet-planet mana yang bisa diketahui oleh peserta didik, planet yang paling dekat dan paling jauh dengan matahari. Di sini peserta didik juga bisa memainkannya secara langsung untuk memutarnya agar mengetahui bahwa planet-planet berevolusi mengelilingi matahari. Di sistem tata surya juga ada asteroid dan juga ada bintang-bintang.
Lalu di bagian bawah kanan dan kiri ada scan barcode. Sebelah sini scan barcode untuk materi interaktif dari Sketchfab dan sebelah kiri ada scan barcode untuk mencari kata tata surya dari Educaplay. Dan pada bagian bawah sini ada penjelasan atau deskripsi tentang sistem tata surya. Ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sekian dari video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selanjutnya, peserta didik menganalisis dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru berdasarkan media konkret yang sudah ditampilkan di depan kelas. Berdasarkan media konkret sistem tata surya yang sudah dijelaskan, guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan pertama, planet mana yang paling kecil di tata surya? Jawaban peserta didik yaitu Merkurius, karena ukurannya lebih kecil dibandingkan planet lain. Pertanyaan kedua, planet mana yang memiliki cincin besar? Jawaban peserta didik yaitu planet Saturnus. Dan pertanyaan yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari? Jawaban peserta didik yaitu, bumi membutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun untuk mengelilingi matahari. Sintaks 2, mengorganisasikan siswa untuk belajar dengan alokasi waktu 5 menit. Peserta didik dibagi secara acak ke dalam 5 kelompok oleh guru. Masing-masing beranggotakan 5-6 orang untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai satu planet. Peserta didik menerima lembar kerja atau LKPD yang akan membantu mereka menghubungkan nama planet dengan karakteristik planetnya dengan tepat. Sintaks 3, menyelidiki masalah dan mengumpulkan data dengan alokasi waktu 10 menit. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas LKPD dengan mengeksplorasi dari berbagai sumber seperti buku, video, atau media digital yang disediakan oleh guru. Peserta didik dibimbing oleh guru dalam mengerjakan LKPD kelompok dengan memberikan petunjuk jika ada yang mengalami kesulitan. Sintaks 4, mengembangkan dan merumuskan solusi dengan alokasi waktu 5 menit. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk mengumpulkan data, berdiskusi dalam kelompok, dan merumuskan beberapa alternatif solusi, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Peserta didik kemudian merencanakan solusi terbaik dan mempresentasikannya. Sintaks 5, menyajikan hasil atau solusi dengan alokasi waktu 10 menit. Peserta didik dari perwakilan masing-masing kelompok menyajikan hasil lembar kerja yang sudah dikerjakan di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan berupa komentar atau saran terhadap presentasi yang disampaikan. Selanjutnya, kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Sintaks 6, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik mengerjakan lembar evaluasi berupa tes tulis. Jika waktu yang tersedia tidak mencukupi, lembar soal evaluasi akan diberikan sebagai tugas rumah dan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Peserta didik juga akan menerima soal pengayaan dan remedial. Peserta didik melakukan refleksi bersama guru atas pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apakah ada yang belum dipahami dari pembelajaran materi sistem tata surya? Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik diberi kesempatan oleh guru untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan mereka. Peserta didik diberi penguatan oleh guru atas hasil yang telah dicapai. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk menutup pembelajaran dengan mengucap syukur, berdoa bersama, dan ditutup dengan salam. Sekian penjelasan tentang penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL berbantuan dengan media konkret sistem tata surya dan PPT interaktif dari Sketchfab untuk materi menjelajahi sistem tata surya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.